Salam Pramuka. Nama saya Wiwit Sri Arianti dan ini cerita saya. Bahagianya, bisa datang lagi ke Sibolangit. Pagi itu, acaraku hanya tinggal satu, yaitu diskusi dengan teman-teman tim program di Sumut tentang hasil monitoring sekolah. Setelah itu sebelum ke airport aku akan menyempatkan ke Sibolangit, daerah yang pernah kukunjungi pada tahun 1977 ketika aku masih duduk di bangku SMP. Pucuk dicinta ulam tiba, Kak Yose menawarkan diri untuk menemaniku ke Sibolangit, kebetulan kerjaan beliau sudah beres. Sehingga ada waktu bersamaku. Maka tidak membuang-buang waktu, begitu selesai diskusi kami langsung meluncur ke Sibolangit dengan menggunakan mobil Kak Yose dan ternyata beliau pembalap loh. Perjalanan dari Medan ke Sibolangit yang jaraknya sekitar 75 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam, dapat sampai lebih cepat. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di tempat ini lagi setelah Jambore Nasional tahun 1977. Aku menjadi salah seorang peserta dari kontingen Jawa Timur, tepatnya dari Karesidenan Malang. Waktu itu aku masih SMP, setelah melalui serangkaian seleksi sejak antar sekolah di Kecamatan Bululawang, sampai akhirnya terpilih 2 orang, perempuan dan laki-laki. Bahagianya hatiku karena yang perempuan itu diriku dan yang laki-laki namanya Lutfi. Kami berdua mewakili Kabupaten Malang, namun perjuanganku belum selesai meskipun sudah terpilih berangkat ke Sibolangit. Eyang kakungku tidak bersedia menandatangani surat izin dari sekolah kalau pembina pramuka dan kepala sekolahku tidak datang ke rumah dan bertemu beliau. Kakung bilang hal itu penting untuk memastikan ada yang menjamin keselamatanku selama aku mengikuti Jambore dan pulang ke rumah dengan selamat. Ya, alasan yang masuk akal sih, maka aku berusaha menjelaskan kepada kepala sekolah. Mari kita mulai cerita hasil kunjunganku ke tempat yang bersejarah dalam dunia kepramukaan. Bumi perkemahan Sibolangit ini berada di kaki Gunung Sibayak. Sibolangit merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Karo. Jarak dari kota Medan sekitar 75 km. Di tempat ini aku pernah berkegiatan selama hampir 3 minggu dalam acara Jambore Nasional kedua tahun 1977, tepatnya pada tanggal 1–20 Juli tahun 1977. Sayang sekali penanda yang berupa patung pramuka ini dan beberapa tempat seperti tidak terawat dan sudah waktunya diperbarui, sehingga mengganggu kenikmatan pandangan. Sibolangit terpilih menjadi tempat berlangsungnya acara pramuka skala nasional ini oleh Bapak Pramuka Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Daerah ini memiliki topografi alam yang berbukit-bukit, yang memiliki pemandangan alam yang indah dan berhawa sejuk. Pada hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 1977 Presiden Soeharto membuka dengan resmi perkemahan besar Jambore Nasional Pramuka 1977. Dalam amanat pembukaannya, Presiden mengatakan adalah keharusan bagi pramuka untuk menjadi salah satu pelopor terpercaya yang menghayati dan mengamalkan Pancasila. Untuk itu Presiden berharap agar para anggota pramuka dapat menjadi pramuka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai dan menghormati orang lain sesama makhluk Tuhan, cinta tanah air, mengutamakan musyawarah. Selain udara yang sejuk dan panorama yang indah, ada lagi daya tarik di bumi perkemahan Sibolangit ini, air terjun 2 warna yang terletak sekitar 3 jam jalan kaki dari area perkemahan. Menurut informasinya, 2 warna air yang mengalir ini disebabkan oleh satu aliran yang mengandung belerang atau sulfur dari Gunung Sibayak dan sumber air di hutan yang berwarna biru muda. Air yang dihasilkan dari air terjun ini unik, selain karena terdapat 2 warna pada kolam air terjun, suhu air di tiap warna juga berbeda. Kita akan merasakan suhu dingin bila berada pada air yang berwarna biru dan suhu hangat dapat terasa bila kita berada pada air yang berwarna putih keabu-abuan. Air di sini mengandung fosfor dan belerang, sehingga pengunjung dilarang minum air dari air terjun 2 warna ini. Untuk menikmati aura airnya, kita dapat mendirikan kemah di dekat air terjun. Ada cerita mistis di balik keindahan air terjun 2 warna ini, konon katanya di sini menjadi tempat pemandian para bidadari. Wah, seru banget, seperti apa ya cantiknya para bidadari yang mandi di air terjun ini?
Ini adalah foto Gunung Sibayak, gunung yang pernah kudaki tahun 1977 ketika aku mengikuti Jambore Nasional di Sibolangit. Pendakian tersebut merupakan salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh peserta Jambore dan aku menjadi peserta perempuan pertama Jawa Timur yang mendaki karena aku menjadi anggota regu yang mendapat urutan pertama pendakian. Ketika mendaki dalam keadaan hujan, jalan pendakian menjadi licin, aku sempat terpeleset dan ditolong oleh peserta dari negara lain. Gunung Sibayak. Ini terletak di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketinggian gunung mencapai 2094 meter di atas permukaan laut dan sering menjadi objek pendakian. Gunung Sibayak merupakan gunung berapi aktif yang memiliki uap panas. Secara administratif, hutan alam pegunungan ini masuk dalam kategori Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Nama dari puncak tertinggi Gunung Sibayak adalah Takal Kuda, dari bahasa Karo yang berarti kepala kuda. Waktu acara penjelajahan di hutan alam, aku bersama anggota satu regu sempat tersesat di tengah hutan dan kehilangan jalan menuju kembali ke pos di luar hutan. Kami sempat bingung dan khawatir sekali ketika senja semakin gelap, namun karena sudah terlatih sehingga kami menggunakan media komunikasi dalam bentuk morse cahaya untuk memberi tanda pembina tentang keberadaan kami. Alhamdulillah akhirnya kami bertemu dengan pembina. Selama mengikuti Jambore, aku berusaha mengikuti setiap kegiatan yang diadakan agar dapat meraih bintang penghargaan seperti foto di bawah ini. Oh ya, seragam pramuka yang kupakai di Sibolangit juga masih tersimpan baik loh, sebagai kenang-kenangan dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidupku. Bagiku, pengalaman selama mengikuti Jambore Nasional sangat berharga dan tidak mungkin terlupakan. Kami berangkat dari Surabaya tidak melalui Lanut Juanda, namun melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan menggunakan moda transportasi kapal laut. Perjalanan menuju Sibolangit dengan kapal laut dari Tanjung Perak ditempuh selama 1 minggu bersamaan dengan kontingen dari Indonesia Timur dan Kalimantan. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, namun menyenangkan karena selama perjalanan di kapal laut diisi dengan berbagai lomba dan aku sempat menjadi juara baca puisi dan bermain sepak bola kayu. Menikmati suasana di sini sambil mengenang perjalananku selama ini jadi teringat pesan Eyang, jalani hidup ini seperti air mengalir, karena semua sudah tertulis di buku kehidupan kita masing-masing. Tetap berusaha sungguh-sungguh dan berdoa untuk setiap niat baik, insya Allah jalan akan terbuka dan langkah kita akan sampai pada tujuan yang kita harapkan. Bersyukur banget akhirnya aku bisa berkunjung kembali ke Sibolangit, menyaksikan keindahan alam negeriku. Tepat sekali jika para sastrawan menyebut keindahan Republik tercinta ini dengan istilah Laksana Untayan Ratna Mutu Manikam. Sampai di sini dulu teman-teman, tunggu ceritaku lagi dalam Jelajah Nusantara ya. Salam Pamuka. Dikutip dari baltira.com tanggal 27 Maret tahun 2022. Jambore
Jambore dan 77 saat kita bertemu, kita kader pembangunan, sing-singkan dengan baju. Kita galang persatuan dengan semangat membara. Kita bela keadilan untuk nusa dan bangsa. Jambore dan 77 saat kita bertemu, demi Tuhan Maha Murah, mari terus maju. Salam Pramuka.